gitu kan. Profil lulusan itu adalah, nah itu sudah ada kan, profil lulusannya ditulis. Nah, dari profil lulusan berikutnya adalah ditetapkan apa? Capaian pembelajaran lulusan, ya, learning outcome. Jangan lupa Bapak Ibu, learning outcome-nya itu jangan lupa 4 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, satunya adalah sikap. Pengetahuan dan keterampilan umum dan sikap, Bapak Ibu boleh nyontoh persis yang ada di nyontoh persis yang ada di SN Dikti, ya. Coba dilihat nanti SN Dikti berapa ya, 3 2020 ya, itu sudah ada di lempiran kalau salah, itu untuk S1 keterampilan umum dan keterampilan khusus. Yang pengetahuan, keterampilan umum dan sikap. Yang pengetahuan dan keterampilan khusus, Bapak Ibu harus mengikuti dengan kesepakatan prodi sejenis, atau kalau akuntansi misalnya itu sudah ada di lamannya apa itu, Belmawa atau Dikti ya, CPL yang sudah ditetapkan oleh asosiasi sejenis. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa jelaskan bahwa CPL yang ditetapkan itu sudah sesuai jenjang KKNI. Karena ini banyak S1 ya, berarti jenjang KKNI-nya adalah level 6. Syukur-syukur disandingkan ini adalah capaian pembelajaran generiknya KKNI itu apa, lalu CPL versi kita itu apa, itu akan lebih bagus juga. Yang berikutnya adalah ketepatan kurikulum, struktur, dan pembentukan CPL. Kalau Bapak Ibu sudah punya dokumen kurikulum, langkah menyusun kurikulum itu kan visi keilmuan dulu. Setelah visi keilmuan ditetapkan, berikutnya adalah menetapkan profil lulusan. Moga-moga saya tidak menggurui ini ya, Bapak Ibu sudah sharing aja ini ya. Jadi profil berdasarkan visi, lalu kita tetapkan profil. Profilnya apa? Ini seperti bikin kue ya, bikin kue. Kita itu perusahaan, prodi itu adalah perusahaan yang bikin kue. Apakah kuenya mahasiswa lulus nanti? Nah, produk yang mau kita hasilkan itu kayak apa? Itu adalah profil. Gitu ya, profilnya. Dia itu bisa menyelesaikan pekerjaan apa saja nanti kalau sudah lulus. Nah, karena profilnya seperti itu, maka Bapak Ibu harus tetapkan CPL, capaian pembelajaran lulusan, learning outcome-nya, ya, CPL-nya. Ada 4 tadi. Nah, dari CPL yang dirumuskan, berikutnya Bapak Ibu merumuskan bahan kajian. Oke, kalau untuk capaian pembelajaran ini diperlukan bahan kajian apa saja? Untuk capaian pembelajaran yang kedua diperlukan bahan kajian apa saja? Begitu semua sudah dianalisis bahan kajiannya. Ya, gitu ya. Ada apa itu, lupa saya, ada iptek pendukung segala macam itu. Aduh, saya pusing. Oke, setelah itu barulah dari bahan kajian itu ketemu mata kuliah, Bapak Ibu. Kalau bahan kajian A, B, D, F, ini kayaknya ini cukup 1 mata kuliah. Kalau yang bahan kajian C, G, L misalnya, ini 1 mata kuliah. Artinya, kurikulum itu tidak tiba-tiba mata kuliah. Mata kuliah itu diturunkan berdasarkan bahan kajian untuk mencapai CPL. Nah, begitu Bapak Ibu.
Oleh karena itu di sini ada bunyi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan CPL. Struktur kurikulum Bapak Ibu itu adalah mata kuliah itu. Nanti si asesor akan ngecek. Akan lebih bagus lagi kalau ini CPL-nya, ini maka bahan kajiannya, ini mata kuliahnya ini. Wah, itu sudah jadi cocok kalau Bapak Ibu sudah bisa buat dalam bentuk tabel. Kalau enggak, kami asesor akan ngecek profilnya apa sih, CPL-nya apa sih, lalu dilihat di tabelnya kurikulum itu. Ini katanya mau jadi wirausaha, misalnya. Tapi hanya ada satu mata kuliah wirausaha. Nggak cocok, misalnya. Ya, seperti itu. Tersedia dokumen pemetaan kurikulum, pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian, dan mata kuliah yang Bu Endang sebut tadi tampaknya. Jadi kalau urutannya tadi, CPL, lalu bahan kajian, lalu di sini mata kuliah. Nah, jika begitu mesti klop lah, gitu ya. Tampilkan data kurikulum, capaian pembelajaran, dan rencana pembelajaran dengan teknik representatif. Begini Bapak Ibu, kalau CPL Bapak Ibu bisa tunjukkan, tuliskan itu ada berapa itu? 4 tadi ya, CPL untuk pengetahuan, sikap, keterampilan ini biar asesornya tahu. Tetapi untuk rencana pembelajaran Bapak Ibu bisa berikan nanti di penjelasan itu dalam bentuk link. Dalam bentuk link data. Tapi jangan lupa, Bapak Ibu jangan lupa ngisi di Google Drive-nya. Ya, misalnya nanti Bapak Ibu cukup menjelaskan bahwa tersedia RPS untuk seluruh mata kuliah. Ya, lalu berikan linknya di situ. Karena kalau dimasukkan sini ya enggak lengkap, enggak akan bisa gitu ya. Oke, yang ini ngikuti ngata-ngatain LKPS saja. Nah, berikutnya adalah pembelajaran. Kurikulum itu ada, kalau di tempat kami ada 2 kurikulum itu. 1 kurikulum formal adalah mata kuliah, tadi lengkap dari CPL sampai mata kuliah, deskripsi mata kuliah. Lalu ada kurikulum proses. Kurikulum proses itu yang proses pembelajaran, ya. Nah, di sini yang diminta adalah pemenuhan karakteristik proses pembelajaran. Bagaimana ini Bapak Ibu asesor melihatnya? Melihatnya adalah dari RPS dan dari wawancara. Dengan siapa? Dengan dosen dan dengan mahasiswa. Bapak Ibu harus jelaskan detail dan rigid. Misalnya ya, pemenuhan karakteristik proses pembelajaran. Ya, 1, interaktif. Bagaimanakah bentuk pembelajaran di tempat Bapak Ibu yang menggambarkan bahwa pembelajaran yang dilakukan Bapak Ibu dosen itu interaktif? Saya kira semualah ya. Proses pembelajaran dilakukan tidak hanya dosen menyampaikan materi, tetapi ada bertanya, ada diskusi, itu dijelaskan. Holistik, integratif, scientific, kontekstual, itu oposisi wangel kata-katanya ini, ya. Bapak Ibu bisa lihat di SN Dikti, ya. Nanti di situ ada standar proses pembelajaran. Ini dijelaskan detail. Interaktif itu karakteristiknya apa? Bapak Ibu jangan ambil dari situ lalu ditulis di sini. Itu sifatnya normatif. Tapi Bapak Ibu, apa sih maksudnya integratif? Oh begitu. Oke, yang ditulis di sini adalah yang dilakukan oleh Bapak Ibu agar integratif. Nanti dilihat ya Bapak Ibu. Kalau di PNP kemarin waktunya agak lumayan panjang sih, jadi minta dijelaskan satu-satu ya, nggak apa-apa. Jadi gampang kok ya, gampang.
tersedia dokumen rencana pembelajaran semester. Ini RPS yang tadi Bapak Ibu sebutkan aja. Ada berapa mata kuliah sesuai struktur kurikulum program studi, bahwa jumlah mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa sebanyak sekian mata kuliah. Dari sekian mata kuliah tersedia rencana pembelajaran semester dalam kurung RPS, beri link. Isi secara umum RPS berisi tentang apa? Tulis di situ. Judul-judulnya aja Bu, Bapak Ibu. Misal RPS itu pasti akan bunyi 1, nama mata kuliah, SKS, semester berapa, pengampu mata kuliah, ya mungkin itu. Lalu komponen utamanya adalah 1 CPL, 2 CPM, gitu ya, kira-kira begitu ya. Lalu tujuan, lalu materi, strategi, langkah pembelajaran dan seterusnya. Itu di judul-judulnya aja ditulis di sini Bapak Ibu. Tuliskan di sini. Jika Bapak Ibu tuliskan, wah asesornya senang, tinggal copy, taruh di situ, skornya 4. Ya, baik. Berikutnya, pelaksanaan proses pembelajaran mencakup interaksi dosen, mahasiswa, sumber belajar, pemantauan. Bapak Ibu jelaskan aja deh, ini ya. Bagaimanakah pelaksanaan proses pembelajaran? Bentuk interaksi dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Sumber belajar itu materi, Bapak Ibu. Ya, sumber belajar itu tidak harus dalam bentuk buku, ya. Tidak harus dalam bentuk artikel. Sumber belajar itu bisa orang, ya, orang itu juga sumber belajar. Misal ketika ngajarin kewirausahaan, ya sumber belajarnya siapa? Pengusaha A. Mereka adalah pengusaha berhasil, ya, yang bisa menularkan kepada mahasiswa kita informasi tentang bagaimanakah manajemen produksi, bagaimanakah manajemen pemasarannya, misalnya. Itu sumber belajar. Pemantauan kesesuaian, Bapak Ibu jelaskan ini. Bisa disub ya. Interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Lalu dijelaskan bla 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 bla. 2. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. Adakah pemantauan itu? Ada, ya. Untuk meyakini bahwa semua dosen melakukan pembelajaran sesuai dengan RPS, gitu kan? Program studi atau siapa tadi, GPM atau GKM atau BAPEM tadi ya, melakukan monef yang dilakukan 1 semester 2 kali atau gimana, terserah ya. Metode pembelajaran yang secara efektif diterapkan. Metode pembelajaran, tuliskan aja metode pembelajaran yang banyak dilakukan oleh Bapak Ibu dosen itu metodenya apa. Saya coba carikan ininya. Nah, proses terkait ya yang monef tadi, ada monef lalu ada dokumennya gitu ya. Lalu untuk peningkatan mutu pembelajaran yang tadi RPS tadi, interaksi dosen mahasiswa tadi, Bapak Ibu kalau lihat di metrik itu harus bunyi dilakukan secara online dan secara offline gitu ya, dalam bentuk audio visual terdokumentasi seperti itu. Berikutnya adalah monef pelaksanaan pembelajaran, saya kira ini sudah rutin. Lalu mutu penilaian Bapak Ibu, penilaian ketercapaian untuk mengukur ketercapaian JPL. Ini penilaian, jadi Bapak Ibu pakai tes apa itu ya. Nah Bapak Ibu jelaskan bahwa penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen itu sudah memenuhi prinsip-prinsip berikut. 1 gitu ya, edukatif. Bapak Ibu jelaskan apa bentuk edukatif, bahwa penilaian itu edukatif ya. Semua hasil penilaian tugas-tugas itu dikembalikan kepada mahasiswa
Tujuannya apa? Biar dia ada pembelajaran. Oh, kemarin saya ujian salah, oh, jawabanku salah ya. Harusnya seperti apa? 2, dibahas di kelas. Dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu, ini juga sudah ada di SNDT. Nanti Bapak Ibu baca deh. Ya, otentik. Ini kayaknya kemarin konsep saya otentik dengan yang di dikti itu beda. Kalau yang saya pelajari, authentic assessment itu penilaian yang melibatkan tidak hanya unsur pengetahuan tetapi masuk juga sikap keterampilan. Itu satu. Yang kedua, authentic itu juga mengarah bahwa penilaian kita itu tidak hanya mengukur tingkat berpikir tingkat rendah tetapi sudah higher order thinking skill. Jadi sudah menganalisis, mensintesis, soal-soalnya sudah tingkat tinggi. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu dosen soalnya hanya bunyi jelaskan pengertian, sebutkan jenis-jenis. Nah, itu enggak otentik gitu. Objektif siapapun. Bagaimanakah agar objektif misalnya? Yang ideal ya ada silang, penilaian silang. 1 mahasiswa dinilai 2 dosen. Nah, itu ideal banget ya. Atau kalau mau lebih objektif, soalnya dalam bentuk multiple choice menggunakan Google Form. Nah, sudah otomatis yang menilai adalah sistem gitu ya. Dan seteruslah Bapak Ibu bisalah ya. Baik. Assalamualaikum Ibu. Monggo. Waktu sudah menunjukkan jam 12, izin Ibu. Iya. Sebenarnya dilema Ibu. Karena kita masih sangat butuh pemaparan dari Ibu terkait dengan kriteria-kriteria yang ada di dalam laporan evaluasi diri. Jadi mungkin nanti mohon izin Ibu setelah Jumat kalau boleh kita lanjutkan sedikit pemaparannya Ibu. Boleh. Iya, secara ringkas gitu Ibu. Baru kemudian nanti terakhir kita kupas KPS kita. Kalau begitu bagaimana kira-kira Ibu? Silakan. Okay. Silakan. Tapi nanti tinggal sedikit kok, kan tinggal yang penelitian sama pengabdian itu sedikit, hanya 2 poin. Ya, jadi kita mohon nanti dilanjutkan kembali Ibu habis Jumat. Iya. Untuk pemaparan materinya. Dan untuk pertanyaan ini sebenarnya udah banyak nih Bu, teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya sebenarnya Ibu. Iya. Bagusnya kita pending nanti habis Jumat atau mau dijawab langsung sekarang, gimana Ibu? Ada berapa pertanyaan? Mungkin sebentar. Kita kasih kesempatan dulu mungkin Ibu. Gimana Ibu? Boleh. Silakan. Oke. Silakan. Mungkin kita kasih kesempatan sampai. Oke. Kita kasih. Kita bacakan sebentar ya Bu ya. Iya. Ada satu pertanyaan ini mungkin kita jawab dulu sekarang Ibu. Nanti untuk lebih lanjutnya tanya jawab kita lanjutkan setelah Jumat. Silakan. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Siska Lucia Putri Ibu. Jadi